Ayahku adalah dewa perang. Bab 617. Lao Guan terkejut. Apakah perempuan jalang ini telah berubah menjadi binatang buas? Dilihat dari penampilannya yang tidak sabar, dia tidak ingin menjadi kuat, bukan? Apakah ini baik? Dia segera berteriak, Ling Yuiwei, jangan lupa di mana tempat ini. Ini adalah rumah harta karun bawah tanah Bang, sebaiknya kita segera mencari jalan keluar. Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya, sedikit sedih. Kita tidak bisa keluar. Meskipun mereka tidak bisa masuk untuk saat ini, kita juga tidak bisa keluar. Aku yakin pasti ada ribuan pasukan di luar sekarang. Bahkan jika kita membunuh ratusan penjaga. Tapi pasti ada banyak polisi. Banyak tentara. Mereka akan datang ke sini dan memblokir kita. Jika kita tidak bisa melarikan diri, sebaiknya kita menikmati hidup di sini. Aku belum pernah punya laki-laki sebelumnya. Kamu beruntung, Nak. Beberapa hal yang sangat manis terjadi di rumah harta karun ini. Pasti sangat menyenangkan, bukan? Saat dia mengatakan itu, dia bergegas menuju Guan Qianjun lagi, dengan aura yang agak tidak biasa. Wajah memerah. Sepertinya. Sangat lapar. Sangat lapar. Guan Qianjun tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah Hong Huang Lingguang yang menyebabkan masalah? Ling Yuiwei bergegas mendekat, dan dia hanya meraih lengannya dengan tangan kirinya dan menariknya ke samping. Telapak tangan kanannya menekan rompinya. Saat ini, Ling Yuiwei tampak sedikit bingung. Dia memeluk salah satu lengan Qianjun dengan erat, menatap wajah mungilnya yang cantik, dan berkata sambil tersenyum, Guan, kenapa kamu menekan punggungku? Bukankah kamu seharusnya berada di depan? Ini, balikkan tanganmu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan mundur, meraih telapak tangan Guan Qianjun dengan satu tangan kecil dan bergerak maju. Namun, tangan Guan Qianjun di punggungnya sepertinya menempel di punggungnya, dan tidak bergerak tidak peduli seberapa keras dia menariknya. Wajah Guan Qianjun cukup serius. Dia menemukan, situasi Ling Yuiwei saat ini cukup membingungkan. Nafasnya berantakan dan darahnya melonjak. Ini mendidih. Aura prasejarah menimbulkan masalah. Mengapa ia melakukan hal ini? Tiba-tiba, Guan Qianjun memikirkan sesuatu dan hatinya tergerak. Mungkinkah? Guan Qianjun tidak berani memikirkan terlalu banyak hal semacam ini, jadi dia hanya bisa mengaktifkan teknik mental Pojun. Energi internal yang menyatu dengan aura naga hitam sekarang lebih halus dan kuat, mengalir ke tubuh Ling Yuiwei dengan keagungan yang luar biasa. Meski tidak menangkap aura prasejarah, ia menekannya kembali ke dantiannya, membuatnya tidak berani bergerak gegabah. Guan Qianjun menarik kembali tamparannya, dan Ling Yuiwei menjadi lebih tenang, menatapnya dengan tatapan kosong. Guan Qianjun menepuk pundaknya dan menghiburnya, tidak apa-apa. Menurutku apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Aku tahu kamu juga tidak menginginkan ini. Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya dan menitikkan dua air mata sedih. Siapa bilang aku tidak ingin menjadi seperti ini? Aku ingin menjadi seperti ini. Aku sangat sadar. Kamu adalah pria yang tidak tahu bagaimana menjadi menawan. Apa yang kamu lakukan benar-benar menyakiti hatiku dalam. Guan Qianjun tertegun beberapa saat. Kemudian, saya mendengarnya berkata, tetapi apapun yang terjadi, mari kita akhiri masalah ini. Nah, karena kamu tidak menginginkan saya, apa maksudmu? Apakah kita masih bisa keluar sekarang? Suara itu masih mengungkapkan sedikit kesedihan, namun perhatiannya telah dialihkan ke sisi lain. Terutama karena Hong Huang Lingguang yang nakal ditekan, dia juga ingin keluar. Pencuri cantik itu berjalan menuju pintu. Melihat, jaringan listrik yang padat masih menghalangi pintu. Melalui itu, samar-samar saya bisa melihat banyak orang berkumpul di luar, termasuk banyak ahli. Mereka sedang memikirkan cara untuk memutus saklar. Orang-orang di luar bahkan meneriaki orang-orang di dalam agar berhenti bersikap impulsif. Jangan lakukan hal bodoh. Merampok rumah harta karun bank adalah kejahatan keji, dan Anda mungkin dijatuhi hukuman mati. Anda harus keluar dan memohon belas kasihan. Namun, karena pengaruh elektromagnetik, suara-suara ini terfragmentasi dan terdistorsi sepenuhnya, pada dasarnya berubah menjadi kebisingan murni. Guan Qianjun juga berjalan ke pintu, melihat keluar, dan mengangkat bahu. Wajah Ling Yuiwei penuh kekhawatiran. Guan, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kamu menggunakan keahlianmu yang tiada taraf untuk menemukan lokasi yang cocok di rumah harta karun ini, membukanya, dan kemudian menggali jalan untuk melarikan diri? Guan Qianjun berkata dengan tenang, rumah harta karun ini seperti balok besi besar yang dilubangi. Terlepas dari atas, bawah, kiri, dan kanan,
ketebalan dindingnya mencapai 5 meter. Ini yang ditunjukkan oleh data Anda, jadi. Apakah menurutmu aku memiliki kemampuan ini? Ling Yuiwei memandangnya dengan kecewa. Kupikir kamu maha kuasa. Kamu bisa melelehkan batang baja yang lebih besar dari pahamu, dan kamu bisa membuka pelat besi setebal setengah meter. Kenapa kamu tidak bisa menunjukkan kekuatan magis yang lebih besar lagi? Dewa laki-lakiku seharusnya memiliki kemampuan di luar imajinasiku dan keterampilan yang selalu bisa membuatku terkesiap kaget. Guan Qianjun mengangkat tangannya dan menekan wajahnya, berkata bahwa aku tidak ingin berbicara denganmu. Ling Yuiwei mengambil keputusan, apapun yang terjadi, kita tidak dapat melarikan diri. Bagian luar dijaga ketat, bahkan lebih kuat daripada tembok tembaga dan tembok besi setebal 5 meter. Jika kita keluar, kita mungkin akan dipukuli sampai ke sana. Kematian. Jika saya tidak dipukuli sampai mati, atau saya dijebloskan ke dalam sangkar yang dalam dan dikurung selama 100 atau 200 tahun, saya lebih memilih yang pertama, jadi sekarang. Dia berbalik dan berjalan menuju rumah harta karun. Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kamu lakukan? Ling Yuiwei bertekad, sebelum saya mati, saya ingin melihat baik-baik harta apa yang tersembunyi di rumah harta karun bank ini. Dia berjuang untuk mengeluarkan kotak logam dan berteriak seolah melampiaskan amarahnya. Lihat aku menjatuhkanmu dengan satu telapak tangan. Sebuah tangan ramping menamparkan keras kotak logam yang sangat kokoh itu. Dengan keras, kotak itu meledak dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kotak yang terbuat dari paduan. Secara logika, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, paling banyak ia akan terpelintir. Ini tidak mudah. Bagaimanapun, ini bukan kotak kayu. Banyak berlian keluar darinya. Masing-masing sangat jernih, dan masing-masing berukuran setengah ibu jari orang dewasa. Berlian ini bernilai lebih dari 10 juta dolar, dan sekarang mulai rontok. Dulu, saat melihat begitu banyak berlian besar, Ling Yuiwei pasti akan berteriak kegirangan. Tapi sekarang, dia melihat tangannya dengan tidak percaya, dan kemudian ke kotak paduan yang telah dia pecahkan menjadi beberapa bagian. Dia mengulurkan tangannya lurus-lurus, dan memutar kepalanya dengan keras, tidak berani melihatnya. Kamu bukan tanganku. Kamu adalah tangan yang aneh. Kamu adalah tangan monster. Cepat menjauh dariku, kamu bukan tanganku. Dia bahkan berteriak, Guan, cepat kemari dan potong tanganku akan berubah menjadi monster. Guan Qianjun, hah. Dalam hatinya, dia merasa seperti sedang dalam masalah. Tentu saja dia tahu kenapa tamparan Ling Yuiwei tiba-tiba menjadi begitu kuat. Itulah aura prasejarah. Namun, Guan Qianjun tidak nyaman untuk menjelaskan dengan jelas dalam situasi ini. Dia meraih tangan kecil itu, menariknya, dan berkata dengan marah, tanganmu tidak akan berubah menjadi monster. Jangan khawatir, kamu baru saja mendapatkan energi magis secara kebetulan. Tidak hanya bisa membantumu menjadi kecantikan yang kuat, tapi juga bisa sangat membantu skill pencurimu. Ini bisa membuatmu merasa lebih gesit dan bereaksi lebih cepat. Tidak perlu ribut. Ling Yuiwei memandangnya dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu lebih tahu dari saya? Tahukah kamu petualangan apa yang saya dapatkan? Mengapa saya tidak tahu? Guan Qianjun, ini. Wajahnya menjadi hitam karena pertanyaan itu. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Itulah energi paling misterius dalam diri saya. Awalnya aku hanya ingin menggunakannya untuk menyembuhkan luka di wajahmu, tapi sekarang sudah hilang seluruhnya darimu. Aku marah hanya dengan memikirkannya. Dia berkata dengan malas dan melambaikan tangannya, kami berangkat. Bab 618. Ling Yuiwei tersenyum, dan sambil tersenyum, dia memandang Guan Qianjun seperti orang bodoh. Pergi. Kamu tidak boleh keluar sama sekali ya. Hanya ada satu pintu, kamu hanya bisa keluar melalui itu, tapi jika kamu keluar dari sana, kamu pasti akan ditangkap oleh orang-orang itu. Aku lebih suka tetap di sini, aku lebih suka bersamamu. Jika mereka menangkap kami dan memenjarakan kami pasti akan dipisahkan. Saya tidak akan pernah melihat bayi sebanyak itu lagi, bukan? Biarpun aku tertangkap, aku akan melihat lebih banyak harta sebelum aku mati, hahaha. Dia berjongkok, tertawa, mengambil berlian berharga yang berkilau itu, dan melemparkannya kemana-mana seperti manik-manik biasa. Dulu, aku enggan membuang berlian yang begitu berharga. Bahkan jika kamu memberiku satu, aku akan menahannya sampai tidur, tapi sekarang, aku tidak peduli sama sekali. Kamu bisa memainkannya sesukamu. Ingin. Dia membanting berlian ke dinding. Ledakan.
Berlian itu sebenarnya membuat lubang di dinding besi dan tertanam jauh di dalamnya. Meskipun berlian juga disebut berlian dan sangat keras, mustahil untuk menghasilkan efek ini. Ling Yuiwei terkejut lagi dan melihat tangannya, tidak dapat mempercayainya. Guan Qianjun menariknya ke pintu. Dia berkata dengan tenang, harta ini bukan milik kita, jadi jangan hancurkan. Tinggalkan saja bersamaku. Dia dengan paksa menyeret Ling Yuiwei ke jaringan listrik. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia menekannya ke jaringan listrik. Tiba-tiba, jaringan listrik, yang terus-menerus berkedip dengan kilat, mengalir ke tangannya seperti arus deras. Dalam sekejap, ia menghilang. Seluruh jaringan listrik menembus tubuh Guan Qianjun, dan berubah menjadi bola listrik di dantiannya, bersinar terang, menerangi dantiannya dan membuat seluruh tubuhnya hangat dan penuh energi. Tiba-tiba, pikiran Guan Qianjun berubah. Dia membagi bola listrik menjadi dua bagian, melewati lengannya, dan meraih tinjunya dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan metode untuk mematahkan mentalitas militer. Tidak lama kemudian, kilat tajam keluar dari tinjunya. Lampu listrik ini, seperti kilat yang tak terhitung jumlahnya, akan meledak dari tinjunya. Guan Qianjun tersenyum dan mengambilnya kembali. Dia berkata pada dirinya sendiri, bagus sekali, versi lain dari tinju Pojun yang ditingkatkan, keterampilan unik yang berharga. Tinju Pojun yang diciptakan oleh aura Vena Naga disebut tinju Naga Pojun. Kalau begitu, aku akan menyebutnya tinju petir Pojun. Keren sekali. Dia keluar dengan perasaan puas. Meski mendapat porselen biru putih palsu dan disergap, Guan Qianjun tidak peduli. Lagi pula, lusinan pembunuh elit dari organisasi pemanggil dibunuh olehnya. Dan kelompok dalang berikutnya jelas tidak dapat melakukannya dengan benar. Sekelompok pria bersenjata muncul di depan mereka. Ketika mereka melihat saklar itu tiba-tiba menghilang, mereka terkejut beberapa saat. Kemudian, ketika mereka melihat Guan Qianjun keluar, mereka segera mengangkat kepala dan berlari sedikit. Semua senjata diarahkan padanya. Ling Yuiwei berencana untuk bersembunyi di rumah harta karun dan tidak keluar, tetapi ketika dia melihat sekelompok orang mengangkat senjatanya ke arah Guan Qianjun, dia mengertakkan gigi dan berlari, memeluk lengan Guan Qianjun. Dia berbisik, bahkan jika kamu tidak ingin tinggal di rumah harta karun dan mencari kematian atas inisiatifmu sendiri, aku bersedia mati bersamamu. Guan, dalam hatiku, kamu lebih seperti laki-laki. Iya. Kita nggak mau jadi pengecut. Tak ada gunanya berlama-lama. Kalau mau mati, kita harus mati secara terhormat. Ayo, tembak saja. Dia menegakkan tubuh bagian atasnya dengan bangga. Tempat yang memukau itu menyentuh bahu Guan Qianjun, memberinya sensasi kesemutan. Dia berbalik dan menatap Ling Yuiwei, siapa bilang kamu ingin mati? Mereka tidak mau menembak. Seorang pria asing yang gagah, tinggi 1,9 meter, berjalan ke sana. Sekitar 60 tahun. Dia berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya, saya Luo Gute, Presiden Cabang Yunhai dari Wells Fargo Bank Cabang Longguo. Sekarang, saya perintahkan Anda untuk memegang kepala Anda di tangan dan berjongkok di tanah. Jika tidak, saya akan menembak. Iblis asing lainnya juga melangkah mendekat, dengan ekspresi marah yang sama di wajahnya. Dia adalah wakil Presiden Wells Fargo Johnson. Dia berkata dengan tajam, ini sangat tidak masuk akal. Ratusan penjaga kami telah tersengat listrik dan masih menerima perawatan di rumah sakit. Meskipun dokter mengatakan tidak ada yang serius dan mereka akan baik-baik saja setelah istirahat 10,5 hari, tetapi kerugian yang Anda timbulkan masih tak terukur. Anda telah menghancurkan banyak sistem berteknologi tinggi, terutama jaringan listrik seluler, yang hampir hancur total. Anda harus membayar mahal. Saya akan memprotes negara Anda dan menghukum mati Anda. Katanya sambil mengepalkan tinjunya. Ia juga menambahkan, jika di negara kita, hal ini akan mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup. Ini adalah hukum pidana tertinggi dan lebih menyakitkan daripada hukuman mati. Wajah Logut penuh amarah. Iya, lakukan saja dengan cepat dan patuh. Semoga Tuhan bisa mengampunimu. Saat dia mengatakan ini, dia berkata amin dan membuat tanda salib di dadanya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan personel bersenjata lengkap untuk bergegas dan menangkap Guan Qianjun. Segera, puluhan atau ratusan personel, yang melakukan serangan mikro, perlahan mendekati Guan Qianjun. Seolah mendekati musuh yang sangat kuat, setiap langkah yang diambilnya sangat hati-hati. Mereka harus berhati-hati. Karena meski barusan mereka tidak melihat pemandangan itu, mereka mendengar narasinya dan ketakutan.
500 penjaga di bank ini semuanya elit. Keberadaan mereka jauh lebih rendah dari ini. Setiap tahun, unit terkait melakukan latihan dan pelatihan, dan para penjaga dari Wells Fargo Bank semuanya bertindak sebagai instruktur. Dan mereka hanyalah pelajar. Ratusan instruktur pingsan oleh seorang pria dan terbaring di rumah sakit untuk diselamatkan. Bisakah siswa seperti mereka tidak berhati-hati? Bagaimana kalau menghadapi musuh yang kuat? Bisakah kamu tidak takut? Bahkan, tangannya gemetar, dan dia gemetar tanpa henti saat mengarahkan pistol. Guan Qianjun berkata dengan tenang, hati-hati dengan jarimu. Jangan menarik pelatuknya secara tidak sengaja. Jika senjatanya meledak, lupakan membunuh orang yang ingin kamu bunuh. Jika kamu melukai temanmu, kamu harus menanggung banyak beban. Tanggung jawab. Seorang pria berusia 40-an dengan wajah tegas jelas merupakan pemimpin mereka. Dia berteriak pada Guan Qianjun. Kamu berani sekali. Kamu berani pergi ke brankas bawah tanah Bank Wells Fargo untuk mencuri sesuatu. Kamu hampir membunuh ratusan orang. Sekarang, kamu masih berani sombong. Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Guan Qianjun bertanya, maaf, bagaimana Anda tahu bahwa saya datang ke rumah harta karun bawah tanah ini untuk mencuri sesuatu? Pemimpinnya tersenyum dingin, menyelinap ke lantai bawah tanah kelima Bank Wells Fargo tanpa ada yang menyadarinya, menghindari begitu banyak agen dan peralatan, dan merobohkan ratusan penjaga. Kamu memasuki area paling rahasia di bank ini. Bukankah kamu datang ke sini untuk mencuri tetapi untuk bersenang-senang? Jika kamu memberitahuku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mempercayainya. Ling Yuiwei juga mengangkat kepalanya dan menatap Guan Qianjun, sedikit bingung. Orang ini jelas datang untuk mencuri porselen biru dan putih. Meskipun porselen biru dan putih itu miliknya, dia ada di sini untuk mencurinya. Ada apa? Apakah ini masih masuk akal? Sepertinya dia di sini bukan untuk mencuri apapun, tapi untuk menjalankan misi yang penting dan adil. Guan Qianjun mengucapkan setiap kata, tentu saja saya di sini bukan untuk mencuri apapun. Saya menerima informasi bahwa ada sekelompok pencuri di rumah harta karun bawah tanah Bank Wells Fargo yang ingin mencuri barang-barang di dalamnya. Jadi, saya membawa asisten saya, mengurus mereka semua, melindungi bank, dan melindungi Anda. Kamu tidak berterima kasih padaku, tapi kamu menodongkan pistol ke arahku dan ingin membunuhku. Benar-benar tidak masuk akal. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang itu tertawa dan penuh cemoohan. Luo Gute menggelengkan kepalanya berulang kali dan menatap pemimpinnya. Bersambung.